gas mulia, yaitu golongan 8A. Nah, ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Terserah saudara mau menghafalnya bagaimana, tapi kalau saya biasanya menghafalnya heboh negara Arab karena serangan radon. Nah, ini dikatakan gas mulia, atau bisa juga ini adalah yang menunjukkan atau standar atau patokan bagi unsur lain untuk mencapai kestabilan. Jadi yang ditiru adalah konfigurasi elektron seperti golongan 8A ini. Nah, kita lihat. Jadi semua atau seluruh kulit terluar di golongan 8A ini semuanya telah terisi penuh oleh elektron. Oleh karena itulah di sini ada istilah aturan oktet dan aturan duplet. Kalau duplet khusus untuk helium. Nah, sekarang kita lihat. Untuk He, ini dia memenuhi aturan duplet, di mana elektronnya semuanya telah terisi penuh. Untuk konfigurasinya adalah 1s2. Nah, siapa saja yang memenuhi 1s2 ini biasanya adalah hidrogen. Hidrogen akan meniru konfigurasi dari He, atau bisa juga Li dengan melepaskan 1 elektron, bisa juga. Nah, kemudian ada lagi neon, 10 neon. Nah, konfigurasi elektronnya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6. Berarti ada 8 elektron. Kalau mungkin SMA saudara belajar, mungkin yang saudara ingat adalah ini 2, ini 2, 8. Nah, kan itu biasanya. Atau ini 2, 8, 8. Nah, biasanya kita seperti itu. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Nah, kita melihat kulit dari angka di depannya. Nah, ini 288. Nah, bisa juga tadi ini 2, 8. Nah, ini 18, baru di sini 8. Boleh juga. Nah, termasuk Xe, xenon, dan radon. Jadi, semua unsur-unsur akan meniru bentuk kestabilan konfigurasi elektronnya seperti ini. Bagaimana caranya untuk meniru atau menyerupai dengan gas mulia ini, struktur atau konfigurasi elektronnya, dengan cara melepaskan atau menerima elektron. Itulah caranya. Nah, contoh misalnya Li itu 3. Dia harus dekat dengan si He, helium 2. Ini yang dia tiru. Nah, bagaimana caranya biar 3 dengan 2? Maka dia harus melepaskan 1 elektron. Makanya menjadi Li+. Contoh lagi, Cl 17. Dengan siapa dia yang akan dia tiru? Adalah si Ar, 18 Ar. Nah, agar 17 dengan 18, maka dia harus tambah 1 elektron. Menjadi dia adalah Cl-, karena dia menerima. Kenapa si Cl tidak meniru si Na? Kalau dia meniru si Na 10, dia harus membuang 7. Mana yang lebih efektif, membuang 7 atau menerima 1? Maka dia lebih cenderung menerima 1 elektron. Nah, inilah tujuan membuang atau melepaskan elektron dan menerima elektron itu untuk dia mencapai kestabilan atau meniru atau menyerupai konfigurasi elektron dari gas mulia. Nah, ini tujuannya nanti dia adalah untuk berikatan kimia. Nah, kita lihat satu persatu. Prinsip dasar untuk membentuk ikatan adalah ikatan kimia. Ikatan kimia itu ikatan yang terjadi antara atom untuk membentuk suatu senyawa. Nah, atom itu nanti akan kita lihat apakah dia menserah terimakan elektronnya ataukah dia digunakan secara pemakaian bersama. Ya, maka itulah tujuannya nanti. Tujuannya adalah untuk mencari kestabilan. Jadi kenapa terjadi ikatan kimia? Karena setiap atom cenderung untuk melepas, menerima atau berbagi elektron untuk mencapai keadaan yang stabil. Nah, ini dia ikatan kimia. Jadi dengan ikatan kimia itu dia mencapai keadaan yang stabil dengan cara melepas atau menerima elektron. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Kalau itu adalah tujuan untuk ikatan kimia, sekarang bagaimana proses terjadinya ikatan kimia? Nah, kita lihat caranya. Nah, ini saya gambarkan secara umum. Setiap atom dalam membentuk ikatan ditentukan oleh elektron kulit terluar, dan itulah yang disebut dengan elektron valensi.
Kenapa elektron valensi? Karena dia yang terluar. Dia yang paling jauh dengan proton atau inti atom. Semakin jauh jarak dia dari inti atom, maka kemungkinan dia lepas semakin besar. Tapi kalau semakin dekat dia dengan inti atom, itu kemungkinan dia tertarik semakin besar, bukan terlepas. Nah, kita lihat Na. Na, nomor atomnya adalah 11 Na. Kemudian saya bikin konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kita lihat lagi, yang mana yang sebagai elektron terluar, kita lihat. Kalau saya biasanya membuat garis ya, 1s2 saya bikin garis di sini. Nah, 2s2, 2p6, ini satu lagi kulitnya. Kenapa? Ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga. Artinya yang sebagai elektron valensi adalah 3s1. Karena ini udah 8, ini udah 2, ini memenuhi si helium, ini memenuhi nantinya untuk, kan dia 2, 8, 8, 16. Nah, ini dia. Nah, berarti ini kulit terluar. Maka 3s1 inilah yang berkemungkinan akan melakukan ikatan. Sedangkan yang telah stabil ini tidak ikut dalam ikatan dan ini disebut dengan elektron bagian dalam atau elektron yang dekat ke inti. Ini elektron valensi atau elektron kulit terluar. Yang berperan dalam ikatan adalah elektron valensi. Nah, kalau saya bikin dari konfigurasi elektron ini, penggambaran inti atom dan kulitnya, nah kita ambil di sini. Inti atom adalah yang positif ini. 1s2 itu adalah kulit K. Nah, bikin nih kulit K. Ada 2 elektron. Tinggal lagi 2s2, 2p6. Ini adalah kulit L. Maka lihat di sini ada 10, 2, ada 6, 2 dan 6, berarti ada 8. Ini dia kulit L, ada 8 elektron. 8 elektron dari 2s2 dan 2p6. Nah, kulit ketiga, KLM, nah ini kulit ketiga. Ada berapa elektron dia? Ada 1. Nah, ini yang terluar, ini yang paling, ini yang dominan digunakan untuk pembentukan ikatan, karena dia elektron valensi. Nah, elektron yang bagian terluar ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia bisa lepas, sehingga kalau dia lepas membentuk ion positif. Kemungkinan kedua bisa lagi ini masuk atom lain, maka dia menjadi ion negatif. Nah, ini tergantung nanti bagaimana dia untuk mencapai kestabilannya. Nah, bila atom berikatan dengan atom lain, maka akan terjadi penata ulangan susunan elektron valensi ini. Penata ulangan susunan elektron valensi ini bisa dalam bentuk serah terima, bisa juga dalam bentuk pemakaian bersama. Dan elektron-elektron itulah yang digunakan untuk membentuk ikatan dengan atom lain. Nah, kita lihat ini yang Na. Saya coba lagi, misalnya saya ambil saya ambil Cl. Cl17. Coba Fadli, kira-kira apa konfigurasi elektronnya? Fadli Hamad. 1s2. Coba Fadli. Ya, Bu. 2s2. 2p4. 2p4. 2p6, 2p6. 2p6, 10 baru kemudian 3s2. 10, 12 baru 3p6. 6. 6, hitung dulu 2, 6, 2, 12 baru 5. 3p5. 5, oke. 5, kalau saya bikinnya seperti ini, langsung saya garis. Nah, ini dia. Berarti elektron valensi ini yang terluar. Ada tuh 7. Ini kulit K1, ini kulit L, dan ini kulit M. Jadi yang akan berikatan nantinya akan membentuk ikatan yang 7 ini. Nah, jika saya bikin gambarnya, ini yang positif inti atom, ini kulit K. Kulit K ada 2 elektron, ini kulit L. Kulit L ada 8 elektron. Kemudian yang terluar sama dengan yang tadi M, tapi kalau yang tadi dia 1 elektron, ini 7 elektron. Nah, kalau kita melihat 7 elektron ini,
tentu dia akan lebih mendekati 8 elektron. Dibandingkan dia mendekati yang 2 elektron, kan 2 pilihannya, 2 elektron 1, 8 elektron 1. Jadi dia lebih cenderung mendekati ini. Dengan cara apa? Menambah 1 elektron. Kalau yang 1 elektron ini bagaimana caranya? Dia akan lebih cenderung melepaskan dibandingkan kalau 1 elektron ke 8 elektron, kalau 2 tidak akan mungkin, 2 hanya untuk hidrogen atau Li. Kalau 1 elektron ke 8 elektron, kalau dia harus menambah 7 elektron, tidak efektif. Maka dia kemungkinan melepaskan 1 elektron itu. Nah, inilah caranya suatu atom untuk membentuk suatu ikatan. Nah, kita lihat di sini tabel konfigurasi elektron gas mulia. Nah, ini dia. Ini kulitnya. Jadi ini N-nya sama dengan 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini elektron valensinya. Jadi 8 inilah faktor kita. Makanya ada aturan oktet, yang satu lagi aturan duplet. Semuanya mengarah kemari, meniru konfigurasi dia seperti ini. Nah, kita lihat atom akan cenderung melepaskan elektron untuk golongan 1A dan 2A. Karena dia melebihi dari jumlah konfigurasi elektron yang ada di gas mulia. Jadi kalau dia golongan 1A, dia akan melepaskan 1 elektron, maka dia positif 1A. Tapi kalau dia golongan 2A, dia akan cenderung melepaskan 2 elektron, maka di sini dia akan melepaskan 2 elektron. Nah, atom yang menangkap tentu dia kekurangan dari 8. Nah, yang mana aja itu? Nih dia, 4A, 5A, 6A, 7A. Oleh karena itu, golongan 7A ke 8A, dia akan butuh 1 elektron. Maka golongan 7A ini dominan bermuatan negatif 1. FCl, Br, I-. Nah, ini cenderung negatif. Karena dia 7 ke 8. 6A cenderung dia negatif 2. Apa itu? OCTPO. Min 2, min 2, min 2. Golongan 5A sama juga N. Kenapa 5 dia negatif? Karena 5 ke 8, 3. Nah, kita lihat. Contoh lagi, untuk pembentukan ikatan. Nah, ini langsung saja saya ambil. Na tadi, 11 Na. Ini konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, kalau saya bikin konfigurasi elektron yang akan diacu oleh si Na ini, kita coba kalau dia 18 Ar. Kemudian ada lagi 10 Ne. Ini adalah gas mulia, standar dia. Si Na 11. Mana yang lebih bagus? Dia ke 10 atau dia ke 18? 10. Yang akan dia tiru? 10. Kalau 18 jauh sekali dia harus menambah 7 elektron lagi. Kalau dia ke 10, buang ajalah 1 elektron ini. Nah, karena dia melepaskan, anggap aja saudara, kalau saudara bersedekah kan perbuatan positif. Maka dia buang 1 menjadi positif 1. Nah, artinya di sini Na cenderung dia menyerupai si Na dibandingkan dengan si Ar. Jadi lebih hemat energi dengan si Na, neon, dibandingkan dengan Ar. Oleh karena itu, Na cenderung melepaskan 1 elektron, maka kalau 1 elektron ini dia lepaskan, konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, 2p6 ini dia. Nah, lihat lagi, konfigurasi ini sama dengan si Na ini. Makanya dikatakan dia menyerupai. Tapi karena si Na di sini melepaskan 1 elektron, ingat kalau melepaskan elektronnya di belakang. Maka si Na menjadi Na+. Jadi dia bermuatan, tidak atom lagi. Kalau ini atom, kalau ini menjadi ion Na+, yaitu kation. Nah, sekarang lihat lagi. Si Cl klor ya. Nah, ini dia. Cl. Dia adalah 17 Cl. Ini konfigurasi elektronnya.
Nah, lihat konfigurasi elektronnya 17, berarti dia berada antara 10 Na dan 18 Ar. Di sini kita bisa melihat kalau dia meniru si Na, dia buang 7 elektron. Kalau dia meniru si Ar, dia hanya menambah 1 elektron. Nah, karena dia meminta 1 elektron, maka perbuatannya negatif, maka si Cl di sini menjadi bermuatan negatif 1. Nah, kita lihat ini 17 Cl, karena dia di sini menerima 1 elektron, maka dia menjadi Cl-. Nah, sekarang kalau dia seperti Cl-, kita bisa lihat di sini. Kalau dia seperti Cl-, tentu konfigurasinya adalah mirip dengan ini. Ini kan 3S2 3P5, maka ini menjadi ditambah 1 menjadi 6, mirip dengan si argon. Nah, sekarang si Na tadi membentuk Na+, si Cl menjadi negatif, Cl-, maka akan ada gaya tarik-menarik. Inilah yang terjadi, yaitu gaya antara kation dengan anion. Inilah yang disebut dengan ikatan kimia, yaitu ikatan ion. Kenapa? Karena ada gaya elektrostatik. Elektrostatik itu adalah gaya listrik. Listrik itu ada positif dan negatif. Nah, ini dia. Nah, untuk menentukan dia kestabilan itu bisa saudara lihat di sini. Sini saya tampilkan tabel periodik. Nah, yang akan dia tiru adalah ini dia, He, Ne, Ar ini semuanya. Nah, ini dia si F golongan 7A. Dia harus meniru si 8. Maka karena dia 7, berarti dia harus 8, dia harus menerima 1. Makanya di sini semuanya bermuatan negatif. Negatifnya 1. Si O juga 6 ke 8, maka dia bermuatan negatif 2. Si N juga sama. Nah, si C ini belum bisa kita apakan lagi, si C, S, I, G, karena dia berada di antara. Kita lihat lagi kepada sifatnya. Begitu juga dengan golongan 1A dan 2A. 1A ini sebenarnya dia kelebihan elektron 1 setelah si 8A, makanya di sini dia bermuatan positif 1. Yang golongan 2A ini bermuatan positif 2. Kalau yang di tengah ini, transisi ini belum bisa kita katakan. Kenapa? Karena dia transisi, berbeda dengan golongan yang di kiri dengan yang di kanan. Transisi ini dia sedang mengisi orbital D. Akibatnya dia banyak mempunyai bilangan oksidasi. Nah, ini agak berbeda yang transisi. Nah, kita lihat contohnya Na ini 11 Na, 281. Nah, ini saya ambil dari konfigurasi elektronnya, maka ion Na+ melepaskan 1 elektron, nah ini 28. Ini sesuai dengan si neon 10. Kita lihat lagi 19K. K akan melepaskan 1 elektron agar sama dengan si Ar, 18 Ar. Begitu juga dengan Mg, 12 Mg. Mg akan melepaskan 2 elektron. Kita coba lihat Mg. 12 Mg, konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, saya ambil garisnya lagi, berarti ini adalah elektron valensi. Dia di sini 12, maka akan lebih bagus lagi kalau dia mendekati kepada yang ini 10, maka si Mg akan melepaskan 2 elektron. Menjadi apa dia? Mg2+. Nah, ini dia. Nah, begitu juga untuk F, O, S, dan N. Nah, coba lihat N, 7N. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P3. Nah, ini untuk kulit K, nah inilah elektron valensinya, 5. Nah, kalau kelima, dia harus meniru si Na, yaitu 10. Elektron valensi 5, ini dia 7, maka di sini 2, 5, dia harus 8. Kalau dia harus 8, di sini berarti dia harus menambah 3 elektron lagi.
Oleh karena itu, di sini dia menerima 3 elektron, berarti ion N menjadi N-3, agar dia sama dengan si neon ini. Nah, kita lihat elektron valensi. Elektron valensi berperan pada pembentukan ikatan antara atom untuk membentuk senyawa, sehingga banyak sifat kimia unsur itu ditentukan oleh elektron valensinya. Biasanya dalam menentukan perumusan atau pembentukan ikatan, biasanya ada tanda, biasanya lambang titik atau lambang silang. Nah, biasanya dalam penggambaran pembentukan ikatan ini disebut dengan struktur Lewis, karena memperlihatkan berapa elektron valensinya, berapa elektron bagian dalamnya. Nah, kita lihat contoh. Ini konfigurasi elektron untuk untuk atom dan ion 12 Mg dan 13 Al. Nah, kalau Mg tadi udah kita lihat. Al ini dia konfigurasi elektronnya. Kalau saya langsung aja bikin garis, nah ini garis. Berarti ini adalah elektron valensi. Ini elektron bagian dalam, tidak akan terlibat dalam pembentukan ikatan. Ini yang terlibat. 3s2, 3p1. Maka di sini dia akan meniru si Na10 dengan melepaskan 3 elektronnya. Maka dia meniru seperti Na, inilah konfigurasinya yang sama dengan konfigurasi neon. Nah, karena dia sama mempunyai konfigurasi yang sama dengan si Na, bisa saya katakan dia adalah ion isoelektrik. Nah, kita lihat lagi Mg. Mg juga sama, ini konfigurasi elektronnya. Untuk bisa dia mencapai kestabilan, dia harus melepaskan 2 elektron, sehingga inilah konfigurasi elektronnya. Sama konfigurasi elektronnya Mg plus 2 dengan Al plus 3. Maka keduanya juga disebut sebagai ion isoelektrik, yaitu ion yang mempunyai konfigurasi elektron yang sama. Nah, kita coba lagi masuknya ini soal. Nah, baru kita masuk kepada jenis ikatan kimia. Devri Afdil tadi ada masuknya, saya adminkan aja. Berakhiri Al-Amin Daniel dan Muhammad Farhan, tidak tahu saya. Nah, jenis ikatan kimia. Ikatan kimia ada elektrovalen atau bisa juga disebut dengan ikatan ion. Ada ikatan kovalen, ada ikatan kovalen koordinasi, dan ada ikatan logam. Nah, untuk ikatan kovalen nantinya akan terbagi lagi. Ikatan kovalen rangkap, ikatan kovalen polar, ada non-polar, ada lagi ikatan kovalen koordinasi. Ini sebenarnya sama pembagiannya. Nah, kita lihat satu persatu. Ikatan elektrovalen atau bisa juga ini disebut dengan ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena gaya elektrostatik dari atom-atom yang bermuatan ion atau berlawanan, karena perbedaan keelektronegatifan yang besar. Jadi, kalau misalnya di SMA, saudara mungkin belajar ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara logam dengan non-logam, atau ikatan terjadi karena serah terima elektronnya. Nah, sebenarnya ikatan ion itu disebabkan karena perbedaan keelektronegatifan yang besar. Coba lihat di sebelah kiri di tabel periodik. Nah, ini kita lihat. Nah, nih di sebelah kiri tabel periodik, dia lebih cenderung bersifat elektropositif. Nih dia. Dia mempunyai keelektronegatifan yang kecil. Nah, ini biasanya bentuk ion positif. Di sebelah kiri ini dominan mempunyai sifat keelektronegatifan yang besar. Nah, jika dia bergabung, maka sifat perbedaan keelektronegatifannya itu besar. Kenapa? Karena dia logam di sebelah sini, non-logam sebelah sini. Ini mempunyai keelektronegatifan yang sangat kecil, ini sangat besar. Maka ikatan ion terjadi karena perbedaan keelektronegatifan yang besar. Akibat perbedaan keelektronegatifan yang besar itulah, maka di sini dia akan mengalami atau dia akan terjadi serah terima elektron valensinya. Jadi bisa juga definisinya, nah ini yang biasa saudara dapatkan di SMA, golongan 1A, 2A dengan golongan 6A, 7A. Atau bisa juga dengan sesamanya. Nah, kita lihat contoh ikatan ion. Ikatan ion adalah golongan 1A logam dengan golongan 7A non-logam. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat sini Na.
Na adalah golongan 1A. Ini konfigurasi si Na. Saya ambil Na3S1. Nah, kalau dia menyerupai Na di sini, maka Na harus kehilangan 1 elektronnya membentuk Na+. Jumlah elektronnya menjadi berapa? 10 elektron. Si Na akan melepaskan 1 elektronnya. Jadi dengan ini si Na akan melepaskan 1 elektronnya. Ini dia. Sehingga dia menjadi Na+. Agar kalau di sini kan Na-nya 0. Kalau ini adalah -1, maka ini menjadi Na+. Nah, kemudian si Cl, ini dia 17 Cl. Konfigurasinya seperti ini, 3S2, 3P5. Maka si Cl akan cenderung menerima 1 elektron, sehingga dia menjadi Cl-. Nah, reaksi antara Na+ dengan Cl- ini, inilah dia nanti yang akan membentuk NaCl. Inilah yang disebut dengan ikatan ion. Ikatan yang terjadi ini ion karena gaya elektrostatik yaitu positif dan negatif. Atau karena perbedaan keelektronegatifan yang besar. Atau juga karena serah terima elektron. Nah, kita lihat bagaimana penggambarannya. Nah, rasanya ada saya bikin. Nih, sama nih yang Li ya. Nah, kita coba aja lah, misal saya coba delete ini. Nah, kita lihat si Na. Na awalnya nih dia, Na. Ada 1 elektron dia punya, sehingga si Na ini dia mempunyai, ada 1 elektron dia positif, dia kelebihan 1 elektron. Jadi penggambarannya, atau kini kita coba aja lah yang Li ini. Li dengan F, nah ini dia. Li3Li, ini dia konfigurasi elektronnya, 1S2, 2S1. F ada 9, ini konfigurasinya, 1S2, 2S2, 2P5. Nah, elektron valensi ini adalah untuk si Li, elektron valensi untuk si F adalah ini, 2S2, 2P5. Nah, Li mempunyai 1 elektron valensi, ini dia, saya ambil nih, 3Li. Nah, 3Li. Sekarang, si F, kita lihat lagi ini 3L. Kenapa? Salah pencet saya. Nah, si F ada 7. Perhatikan si F ada 7. Ini dia 7 ini. Yang 7, saya bikin di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Li 1. Nah, apa yang dilakukannya? Kita lihat di sini. Si Li menyerahkan 1 elektronnya ke si F. Karena ini 7, ini 1. Kalau ini dia 7, dia harus menjadi 8, maka dia ambillah punya si Li. Karena diambil punya si Li 1, si F menjadi negatif. Si Li menjadi positif. Maka menjadilah senyawa LiF. Inilah elektron yang dia gunakan, si Li ini, si F ini menjadi 8, Li ini hanya ini aja, inilah digunakan elektron karena serah terima elektron. Li menyerahkan 1 elektron, si F menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Si Li karena menyerahkan dia menjadi 1S2, sedangkan si F dengan dia menerima 1 elektron, dia menjadi 1S2, 2S2, 2P6 yang mirip dengan si Na. Nah, inilah reaksinya. Li karena dia punya 1 elektron bebas, 1 elektron valensi, dia lepaskan 1 menjadi Li+. Sedangkan si F di sini dia ada 7, dia menerima 1 elektron menjadi 8, tapi dia bermuatan negatif. Maka penggabungannya adalah ini dia, LiF. Nah, dia adalah garam berupa bubuk putih. Inilah proses pembentukan ikatan ion. Nah, ada lagi di sini. Ikatan ion ini disebabkan karena gaya elektrostatik yang digunakan, yang menggunakan ion yang berperan di sini adalah ion yang digunakan secara bersama, sehingga nantinya dia akan membentuk senyawa ionik. Nah, karena ini terdiri dari Li+ dan F-,
Jadi ini F-, ini kan ionik, maka dia disebut dengan senyawa ion. Jadi senyawa yang terbentuk dari penyusun atomnya melalui ikatan ion, maka dia disebut dengan senyawa ion. Senyawa yang terbentuk karena ikatan kovalen, maka dia disebut dengan senyawa kovalen. Nah, kita coba lagi. Nah, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi melalui pemakaian bersama. Kalau ikatan ion tadi karena serah terima elektron, kalau ikatan kovalen terjadi melalui pemakaian bersama dari sepasang elektron yang masing-masing berasal dari atom yang saling berikatan. Nah, kalau ikatan logam tadi terjadi, ikatan ion terjadi karena ikatan antara logam dengan non-logam. Kalau ikatan kovalen ini disebabkan karena perbedaan keelektronegatifannya yang kecil. Kalau tadi ikatan ion perbedaan keelektronegatifannya besar, kalau kovalen adalah perbedaan keelektronegatifan yang kecil. Karena dia non-logam dengan non-logam. Non-logam itu adalah yang terletak hanya di sebelah kanan. Kalau ikatan ion tadi kiri dengan kanan. Nah, kita lihat di sini. Gas hidrogen adalah contoh yang paling sederhana dari ikatan kovalen itu. Kenapa? Nah, gas hidrogen kita ambil H. H itu kan 1 H. Maka konfigurasinya adalah 1s1. Nah, yang mana ini dia 1s1. Sekarang ada lagi H dengan yang sama. Nah, dia harus meniru si He. He adalah 1s2. Maka dia bergabung, dia pakailah ini bersama si H di sini 2, yang H ini juga mempunyai 2. Pemakaian bersama sepasang elektron. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Sehingga dia menjadi gas hidrogen, H2. Tetap tujuannya adalah mencapai atau menyerupai konfigurasi elektron dari gas mulia, yaitu helium. Nah, sekarang mengapa dia bisa melakukan pemakaian bersama sepasang elektron? Nah, kita lihat di sini F. Kalau nggak salah saya F tadi 9 ya, 9F. F9. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Oh, bukan 2p6 betul. 1s2, 2p5. Ini dia, 7. Ini elektron valensinya ada 7, maka dibikinlah ini F. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian F dengan F. Nah, F yang satu lagi 7. Kalau kita lihat di sini, dia akan cenderung menyerupai sesuai dengan aturan oktet menjadi 8. Caranya adalah dia harus sharing. Nah, apa yang terjadi dengan cara dia sharing ini dia? Si F ini yang dia kekurangan 1 elektron, dia minta ke si F yang satu lagi. Terletaklah dia di sini. F yang ini dia minta lagi yang satu ini. Jadi yang dia gunakan berikatan bersama itu adalah ini dia. Nah, ini dia yang di tengah itu. Pemakaian bersama. Sehingga kalau misalnya ini dipakai oleh si F, dia 8, yang F kanan ini dia pakai juga 8. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, penggambaran ikatan kovalen dengan dot ini, itu disebut dengan struktur Lewis. Nah, ini 7 elektron, maka ini 8 elektron, dia menjadi 8 elektron. Jadi struktur Lewisnya menjadi F2. Dia dengan sesamanya. F bersifat keelektronegatifannya besar, F juga keelektronegatifannya besar, maka perbedaan keelektronegatifannya sangat kecil. Makanya dia membentuk ikatan kovalen. Nah, ini dia. Maka kalau kita gambarkan dia ikatannya seperti ini dia. Jadi F sama dengan F. Nah, ada elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Yang digunakan kan hanya yang di tengah ini. Ya, yang digunakan adalah yang tengah ini, maka yang tidak ikut berikatan ini disebut dengan pasangan ion bebas. Nah, kalau dia punya pasangan ion bebas, artinya si F ini kaya.
Nah, biasanya untuk reaksi kimia, CF ini cenderung reaktif, mudah bereaksi dengan unsur lain. Kenapa? Karena dia kaya dengan elektron. Kalau kita masuk kepada mekanisme reaksi. Nah, oke. Nah, ini ada pernyataan saya. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia di mana di sini 2 atau lebih elektron dapat digunakan secara bersama. Ini struktur Lewis menggambarkan bagaimana ikatan kovalen tersebut dapat berbagi pasangan elektron dengan yang lainnya yang dituliskan dalam bentuk dot atau titik. Nah, pasangan yang tidak digunakan untuk ikatan itulah yang disebut dengan pasangan elektron bebas. Nah, ini dia. Sekarang pembagian dari ikatan kovalen. Ikatan kovalen tadi karena serah terima dari kedua elektron. Jadi sama-sama dia gunakan berdua. Sekarang dia disebut dengan ikatan kovalen rangkap. Apa ikatan kovalen rangkap itu? Ikatan kovalen rangkap itu adalah ikatan yang melibatkan pemakaian bersama lebih dari satu pasang elektron oleh 2 atom yang berikatan. Nah, kita lihat ikatan kovalen rangkap ini ada rangkap 2, ada rangkap 3. Nah, kalau misalnya kita lihat C ada 2, C ada 3. Nah, inilah yang ikatan kovalen rangkap 3, ini ikatan kovalen rangkap 2. Pokoknya kalau yang 2 ikatannya itu adalah ikatan kovalen, yang 3 adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan ion tak ada rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, jadi kalau ada saudara lihat ada yang rangkap 3, rangkap 2 itu bukanlah ikatan ion. Jarang ya ikatan ion seperti itu. Nah, kita masuk. Ikatan kovalen rangkap 2. Contoh, ikatan antara 2 atom oksigen membentuk molekul O2. Oksigen ada nomor atomnya 8. Nah, ini konfigurasinya. Nah, yang kuning ini saya katakan adalah elektron valensi. Ada 6. Saya bikinlah strukturnya seperti ini. Nah, ini dia. 2, 6. Oh, yang satu lagi saya beri tanda silang. Ini dia, 6. Nah, ini 6, dia harus mencapai 8. Berarti dia butuh 2 elektron lagi. Dia ambillah 2 elektron CO ini. Nah, bagaimana kalau kita join? Saya pakai 2 elektron kamu agar saya bisa 8. Nah, CO satu lagi juga sama. Oke, tapi saya juga pakai 2 elektron kamu untuk saya bisa menjadi 8, stabil. Maka digunakanlah yang 2 ini agar CO ini menjadi 8. Hitung lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia digunakan 4. Nah, penggambarannya bagaimana yang 2 itu? Nih dia. Atau nih, jadi inilah struktur molekul O2 yang merupakan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ini juga sama untuk pembentukan ikatan CO2. Nah, sekarang tugas saudara, saya berikanlah, tunggu dulu ya, ikatan rangkap 2 dengan 3. Nah, kita coba dulu ikatan kovalen rangkap 3, yaitu ikatan antara atom oksigen dengan nitrogen. Ini tadi oksigen, ini bukan NO2 ya, ikatan antara nitrogen dengan nitrogen sehingga dia membentuk N2. Nah, nitrogen 7N. Ini adalah konfigurasi elektronnya. Yang kuning ini adalah elektron valensinya. Ada 5, saya bikin dia 5. Ini 5, ini juga 5. Nah, ini 5 untuk bisa dia menjadi 8, dia butuh 3. Nah, joinlah dia dengan si N satu lagi. Oke, saya pakai punya kamu 3. Nah, ini dia dipakainya yang 3 ini. Si N yang satu lagi saya pakai juga lah punya kamu 3. Nah, ini si N yang 3. Maka ikatan rangkapnya seperti ini. Struktur molekul N2. Jadi dia mempunyai ikatan rangkap 3. Nah, oke, nah sekarang tugas saudara, buatlah, ini kan struktur Lewis ya, buatlah contoh ikatan rangkap yang C2 ini, CO2. CO2. Buat struktur Lewisnya dan gambarkanlah bagaimana penggambarannya. C nomor atomnya 6, sedangkan O 8. Nah, silakan, saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya.
Oke, ada yang bisa CO2? Bikin dulu konfigurasi elektronnya. Kalau C, 6C. Coba Fatimah, kira-kira apa konfigurasi elektronnya? 6C. Fatimah Az-Zahra, apa konfigurasi elektronnya karbon? S2, Bu. Terus, 2S2. konfigurasi elektronnya saya tanya. 1S2, 2S2, 3P2, 3P2. Setelah S apa lagi? Lihat urutan yang kemarin. 1S2, 2S2 apa lagi? Langsung aja ketiga. Dia 6, ini harus 6. Berapa? 1S2, 2S2, 4 baru elektronnya. 1S2, 2S2, 3P2, 2P2. Mana yang betul nih 3P2? 1S2, 2S2 apa lagi setelah 2S2? Apakah langsung ke 3P atau 3S? 2P2. 2P2, jangan langsung. 2P2, berarti ini udah 6. Elektron valensi ada 4. Ya, elektron valensi ada 4. Nah, kemudian CO. CO ini dia. Nah, kita lihat si C. Si C, di sini elektron valensinya ada 4. Saya bikinlah 4 elektron valensinya. Ini dia. Tahu kalau misalnya si C, elektron valensinya ada 4. Ini dia, 4. Si O, ini dia, elektron valensi ada 6. Saya ambillah si O ini 6. Ini O, kanan kiri, saya ambil titik, 1 titik, 1 titik, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana dia berikatan si C 4? Saya butuh 4 lagi untuk bisa saya menjadi stabil. Nah, diambil 2 dari si O kiri, 2 lagi dari si O kanan. Nah, ini dia. Si C 8. Udah memenuhi oktet dia. Si O bagaimana? Oh, saya juga nak mau. Saya 6, saya butuh elektron lagi, 2 lagi. Diambillah punya si C yang di kanannya 2, yang ini juga diambillah si C-nya ini. Jadi si O 6. Nah, bagaimana pembentukannya? Ini pembentukannya. Oh, karena dia 2 di sini, nah ini juga 2. Itulah CO2. Ikatan kovalen rangkap 2. Nah, jadi terlihat pembentukan ikatan kovalen rangkap 2. Jadi kalau saudara tidak bisa membuat konfigurasi elektron, tidak akan bisa mengetahui elektron valensi, tidak akan bisa menggambarkan struktur Lewis dari ikatan kovalen ataupun ikatan ion. Nah, oke, ada yang mau bertanya ini? Nah, ngerti ya? Jadi harus banyak latihan, ada tugas nanti di e-learning. Nah, ini ikatan kovalen rangkap 3 dengan N. Kemudian, nah, ada lagi. Kalau tadi ada ikatan rangkap 3, ada lagi ikatan kovalen polar. Apalagi itu ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar ini bisa kita lihat, kalau polar itu kan artinya adalah kutub. Kutub itu pasti ada kutub positif, satu kutub negatif. Artinya dia terion. Nah, ikatan kovalen polar ini terjadi jika 2 atom yang berbeda berikatan secara kovalen, tapi, nah ini dia, molekulnya memiliki kutub positif dan negatif. Karena apa? Karena ada perbedaan keelektronegatifannya yang agak besar. Hal ini disebabkan karena selain dia mempunyai keelektronegatifan, keelektronegatifan akan berdampak terhadap momen dipolnya. Momen dipol ini adalah perkalian jarak ikatan antara atom yang berikatan dengan perbedaan keelektronegatifan antara 2 atom yang berikatan. Nah, jadi contoh misalnya F2 tadi, F dengan F, ini tak akan mungkin ikatan kovalen polar nanti. Karena dia sama.
Nah, yang kita lihat di sini ikatan kovalen polar ini, jika salah satu agak berbeda. Nah, diambil di sini HCl. H, kalau saudara lihat dia adalah golongan 1A, tapi dia bukan logam. Cl, dia golongan 7A, tapi dia adalah non-logam. Ini non-logam si H. Cl non-logam, berarti dia bisa membentuk ikatan kovalen. Hanya saja karena keelektronegatifan Cl yang sangat besar, dibandingkan si H, maka di sini elektron akan dominan tertarik ke si Cl. Karena elektron lebih tertarik ke si Cl, sehingga H akan cenderung bermuatan positif, sedangkan si Cl cenderung dia berkutub negatif. Itu dia. Nah, tadi saya katakan Cl itu kan dia punya 7 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan si H 1. Nah ini yang dia gunakan untuk berikatan secara kovalen. Nah, kenapa elektron itu lebih tertarik ke si Cl? Coba lihat. Si H lebih cenderung dia memenuhi ikatan, memenuhi aturan duplet 2. Si Cl 8. Nah, Cl ini kaya dengan elektron, maka kemungkinan dia untuk menarik elektron dari si H itu tinggi. Nah, orang kaya lah namanya, mudah membujuk orang dengan kekayaannya. Nah, sama dengan ini. Sehingga si H menjadi positif, si Cl menjadi negatif kutubnya. Nah, inilah disebut dengan ikatan kovalen polar. Tapi kalau ikatan kovalen seperti H dengan H atau H ini, H2, HH. Ini tidak bisa saya katakan ikatan kovalen polar. Kenapa? Karena kekuatan keelektronegatifannya sama. Kalau si H dengan si Cl kan beda. Cl golongan 7, si H 1, jauh sekali. Tadi saya sudah katakan, golongan 1A2A itu mempunyai keelektronegatifan yang sangat kecil. Golongan 5, 6, 7 mempunyai keelektronegatifan yang besar. Ikatan kovalen terjadi karena perbedaan keelektronegatifan yang sangat-sangat kecil. Nah, ini satu besar, satu kecil, tentu dia akan terkutub. Oleh karena itulah disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, ini bisa juga dilihat dari harga momen dipolnya. Kalau momen dipolnya itu adalah 0, maka dia disebut dengan senyawa non-polar. Seperti H dengan H ini momen dipolnya adalah 0. Nah, ciri-ciri ikatan kovalen. Senyawa poliatomik simetris yang memiliki atom pusat yang atom pusatnya ini anggap H2O ya. Air, dia mempunyai elektron pusat adalah O, di mana O ini mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, yang mempunyai pasangan elektron bebas ini akan selalu polar. Dia terkutub. Nah, kemudian ciri-ciri ikatan kovalen polar, pasangan elektron bebas lebih kuat dibandingkan dengan pasangan elektron ikatan, sehingga menimbulkan keelektronegatifan yang besar. Contoh H2O, NH3. N ini kan dari 1, 2. Jadi, contoh NH3, saya ambil NH3, saya dilihat dulu ya. NH3, N7 ya, 7NH1. Nah, konfigurasi N, 1S2, 2S2, 2P3. Inilah elektron valensinya. Jadi ada 5 elektron valensinya, N5. 1, 2, 3, 4, 5. Si H1 hanya ada 3, si H ini 1. Ini dia. Nah, yang digunakan untuk ikatan si N ini dia tetap 8. Nih, yang digunakan dengan si H ini, H yang satu lagi ini dia. Dia punya pasangan elektron bebas, nih dia, pasangan elektron bebas. Maka si N akan terkutub. Maka ini adalah ikatan kovalen polar, di mana si H akan lebih cenderung menyerahkan elektron yang satu ini ke si N. Kenapa? Karena si N kaya dengan elektron. Jadi si H dia lepaskan menjadi H+, sedangkan si N dia akan menerima 3 elektron. Maka disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, ada lagi ikatan kovalen non-polar. Ciri-ciri ikatan kovalen non-polar adalah molekul diatomik yang sama, yang selalu simetris. Nah, contoh yang tadi, H2. H dengan H.
Maka ini dikatakan ikatan kovalen nonpolar, di mana nanti elektron ikatan ini akan tertarik kedua arah dengan tarikan yang sama besar. Kenapa? Karena nilai elektronegatifan yang sama, karena dia sejenis. Contoh lagi adalah oksigen F2 yang sejenis. Ada lagi untuk ikatan kovalen nonpolar ini adalah molekul simetri poliatomik yang memiliki atom pusat tanpa elektron bebas. Nah, kita lihat sini CH4. C golongan adalah golongan 6, berarti dia punya 4 tangan atau 4 lagi muatan untuk berikatan dengan H. Nah, lihat di sini ada 4, nah dia bagi bersama. Si C tidak mempunyai lagi pasangan elektron bebasnya. Akibatnya di sini simetris, maka dia katakan adalah ikatan kovalen nonpolar. Nah, ini latihan buat saudara, gambarkanlah ikatan kovalen nonpolar pada molekul O2. Nah, ini bisa saudara coba latihan di rumah. Sekarang saya masuk ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi jika pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, hanya salah satu. Kalau tadi kan kedua-dua atom, ada 2 atom berikatan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Kalau sekarang hanya satu yang memberikan. Nah, dalam hal ini, untuk ikatan kovalen koordinasi ini, ada beberapa atom yang bersifat sebagai donor atau dia menyerahkan, ada yang bersifat sebagai aseptor. Nah, contoh molekul donor ini adalah NH3, ini dia. Contoh molekul aseptor yang akan menerima pasang elektron adalah ini dia. Jadi ikatan kovalen koordinasi ini agak jarang juga dan ini banyak dialami oleh senyawa kompleks. Nah, kita lihat NH3. NH3 ini dia sebagai donor, dia punya pasangan elektron. BF3 ini molekul ya, BF3 dia tidak punya pasangan elektron yang akan dia gunakan untuk berikatan. Oleh karena itu, si NH3 menyerahkan pasangan elektronnya ini untuk berikatan dengan si BF3, menghasilkan BF3NH3. Karena pasangan elektron itu hanya berasal dari satu atom, maka dia disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan kovalen tadi hanya pemakaian, ingat pemakaian bersama. Kalau pemakaian bersama artinya apa? Pemakaian bersama artinya dia yang satu juga memberi, yang satu lagi juga memberi, sharing. Kalau ini nggak sharing namanya. Nah, itu perbedaannya. Contoh adalah di sini H3O+, H2SO4, NH4+. Ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Ya. Nah, kita lihat lagi contoh H3O+. H3O+ berasal dari H2O. Ini dia konfigurasinya, bentuknya ini adalah H1. Nah, akan terjadi ikatan kovalen koordinasi, di mana si H hanya melepaskan satu elektronnya dan dia gunakanlah di sini si H ini dia tapi yang inilah yang digunakan oleh si H. Sehingga si H kelebihan satu elektron, maka di sini ada muatan positif 1. Jadi ingat untuk H3O+, nih, mana dia? Nah, perhatikan ini untuk ikatan kovalen. Ini adalah H2O. Nah, saudara perhatikan ini ada 2 elektron. Nah, 2 elektron ini dia sumbangkan ke si H. Si H tidak menyumbangkan. Jadi berikatanlah si H. Padahal si H ini punya 1 elektron, tapi si H ini dia hanya mengandalkan ikatan yang 2 elektron dari si H2O ini. Nah, karena di sini si H menjadi berapa? Dia 3, maka dia berlebih, makanya berlebih 1 positif, maka menjadi H3O+. Di mana antara 1H dengan H2O ini terjadi ikatan kovalen koordinasi di mana pasangan elektron hanya berasal dari si H2O, bukan dari si H. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, bagaimana bentuk molekulnya? Nah, inilah proses pembentukan molekulnya. HOH makanya ada positif 1.
Positif ini milik siapa? Milik si H ini, bukan H2O ya. Positif H3O+. Sebenarnya positif itu menandakan bahwa ada kelebihan 1 elektron dari si H. Itu dia. Sama juga dengan NH4+ juga sama. NH3 memberikan pasangan elektronnya ke si H. Sehingga si H menjadi berlebih 1 elektron, makanya NH4+. Nah, ini latihan, gambarkanlah ikatan kovalen koordinasi pada molekul ini. Bisa saudara kerjakan di rumah nantinya. Nah, ini kesimpulan saya. Kapan suatu atom berikatan ion atau ikatan kovalen? Nah, ini jawaban kita karena perbedaan keelektronegatifan. Ikatan kovalen terjadi pada atom yang sama, misal Cl2, F2, atom yang berbeda HCl atau HF. Nah, inilah disebut dengan ikatan kovalen polar. Cl2, F2, ikatan kovalen non-polar. Bisa juga ikatan kovalen terjadi atom golongan 4 dengan golongan lain seperti ini. Bisa juga dengan atom golongan 5, NH3, PH3, golongannya 6, golongan 8 juga, bukan 8, ini yang golongan 7, SCl dengan ICl, ini bukan 8 ya. Nah, ikatan kovalen rangkap ada juga misalnya CO2. Kapan suatu atom berikatan ion atau ikatan kovalen? Ikatan yang terjadi adalah, ikatan ion terjadi bila kedua atom mempunyai perbedaan keelektronegatifan besar dari 2,1. Itu dia membedakan ikatan ion dengan ikatan kovalen. Nah, sifat-sifat unsur yang berikatan kita lihat. Ikatan ion terjadi pada golongan 1A, 2A dengan 6A dan 7A. Ini kesimpulan saya ya. Kemudian perbedaan keelektronegatifannya besar dari 2,1. Ikatan ion karena dia terion bermuatan positif dan negatif, maka dia bersifat polar, yaitu larut di dalam air. Kemudian ikatan ion meleleh pada suhu tinggi dan lelehannya dapat menghantarkan listrik, contohnya garam NaCl. Kalau lelehannya ya, tapi kalau garam padatannya tidak menghantarkan arus listrik. Nah, dalam bentuk padat dia berbentuk pasangan ion, yaitu Na plus Cl-. Ini ikatan ion. Ikatan kovalen secara umum terjadi pada unsur dengan perbedaan keelektronegatifan kecil dari 2,1. Kalau tadi besar dari 2,1, kalau ikatan kovalen besar dari 2,1. Apabila ikatan kovalen itu hampir besar atau sangat besar atau dia kecil dari 2,1, maka dia adalah ikatan kovalen polar. Tapi kalau dia 0, momen dipolnya itu adalah ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen, senyawa-senyawa ikatan kovalen mudah menguap karena tidak ada gaya tarik muatannya. Beda dengan ikatan ion. Kemudian ikatan kovalen karena dia mudah menguap, tentu titik didihnya rendah. Contohnya adalah HCl, HBr, Hi, gas hidrogen. Itu adalah yang mengalami ikatan kovalen. Nah, yang membedakannya lagi untuk memudahkan saudara, ikatan ion karena terdiri dari golongan 1A, 2A, maka ini adalah ikatan antara logam dengan non-logam. Jadi gampang saudara mengingatnya. Contoh NaCl, natrium klorida. Logam, natrium. Dari mana saudara tahu ini logam? Ada akhiran umnya, Bu. Natrium klorida. BaCl2. Ikatan ion atau ikatan kovalen, ikatan ion, barium klorida. Jadi kalau ada umnya, maka itu biasanya dia adalah logam di depannya, maka dia biasanya mengalami ikatan ion. Nah, yang terakhir, ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Nah, kita lihat. Dalam logam, elektron valensi atom-atom logam yang berdekatan akan berkumpul membentuk pita atau lautan elektron, di mana ini terdistribusi secara merata di antara atom-atom, baik di sekitar inti dan elektron bagian dalam. Nah, akibatnya ikatan logam ini terbentuk karena sharing elektron yang terdelokalisasi dan bergerak bebas di sekujur potongan logam. Nah, contoh ikatan logam ini ialah pada logam, ikatan ion atau ikatan kovalen tidak bisa terjadi. Tidak bisa terjadi lautan elektron atau terdelokalisasinya elektron pada salah satu atom yang akan berikatan. Jadi pada ion dan kovalen tidak ada itu. Kenapa? Karena kita berhubungan di sini dengan awan elektron. Nah, ini yang disebut dengan ikatan logam. Nah,
Contoh ini adalah latihan yang harus saudara kerjakan, ada di web e-learning, sudah saya masukkan di web e-learning. Mungkin, nah yang ini aja saya menganggap saudara sudah mengerti semuanya konfigurasi elektron. Jadi untuk menggambarkan ikatan kovalen atau ikatan ion ini dengan rumus Lewis itu yang kita gambarkan seperti titik-titik tadi, maka saudara harus tahu konfigurasi elektron. Kalau konfigurasi elektron tidak bisa saudara selesaikan atau tidak mengerti, tidak akan bisa membahas ini. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. 37 tadi apa tadi berapa kali dia masuk, tapi yang duanya enggak saya masukkan, enggak saya admit ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ada ngerti? Adakah mengerti? Itu saja. Kalau misalnya kuliah offline, biasanya saya suruh ini ke depan satu-satu. Ada mengerti semuanya? Ngerti, Bu. Ini diam, saya nggak tahu ada ngerti? Ngerti, Bu. Oke. Ngerti, Bu. Boleh ditanyakan. Kita ketemu lagi Selasa ya. Nah, kalau tidak mengerti boleh ditanyakan. Saya senang ya kalau mahasiswa banyak bertanya itu, artinya saudara respon. Tapi kalau saudara diam aja bingung saya. Diam itu bisa dua, bisa mengerti, bisa tidak mengerti. Nah, saya udah minta kepada saudara kita sharing ya. Di sini kita sharing, kita ikatan kovalen itu. Kita ikatan kovalen, kita sharing ya. Jadi kalau tidak mengerti nggak akan marah saya, saudara bertanya berkali-kali pun nggak akan marah. Bu, belum mengerti, Bu, belum mengerti. Biasanya kalau belum mengerti itu di kelas saya bawa dia ke ruangan saya. Dah, kamu di ke ruangan saya aja nanti misalnya jam 1 habis lohor ke ruangan saya ya. Ngapain, Bu? Ya kamu kan belum mengerti. Nah, saya spesialkan buat dia. Nah, jadi belajar menyampaikan pendapat itu tanpa memikir yang lain ya, maksudnya oh nanti pertanyaan saya susah, nanti pertanyaan saya ini terlampau gampang, enggak boleh. Harus berani menyampaikan karena kuliah soft skill yang diminta. Itu bedanya dengan SMA. Nah, jadi harus belajar saudara cara berbicara, cara berkomunikasi, cara menyampaikan. Nah, oke. Hari ini saya mohon maaf karena ada rapat, jadi ada rapat di jurusan yang mendadak, jadi saya udah dipanggil. Jadi materi kita untuk ikatan kimia selesai. Silahkan saudara kerjakan tugasnya, ada di web e-learning dan ingat lihat waktunya. Nah, lihat waktunya dan lihat dia dalam bentuk PDF bukan JPEG. Kalau JPEG nggak akan saya periksa. Kalau PDF pasti bisa saudara, PDF filenya lebih kecil dibandingkan JPEG. Kalau JPEG itu filenya besar. Jadi untuk memasukkan ke web e-learning agak susah saudara, tapi kalau PDF enggak. Hanya untuk memudahkan saudara saja. Oke, terima kasih kerjasamanya, terima kasih atensinya, dan saya mohon maaf karena saya cepat keluar, tapi ada tugas buat saudara, silakan lihat web e-learningnya. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.